رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رفيع الشان. Penciptaan alam semesta raya ini sesungguhnya hanyalah dalam rangkaian ucapan kun fayakun saja. Hanya dengan kata-kata kun fayakun. Kun itu artinya jadilah. Satu kali Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jadilah alam semesta ini dengan segala rumpunnya. Ketika kun itu terjadi, terciptalah istilah orang nuktah. Nuktah itu titik ya, titik sama dengan titik, atau disebut juga dengan nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu berkembang lagi menjadi penciptaan-penciptaan yang lain, di antaranya akal, kalam, dan ruh manusia, serta kehidupan alam semesta itu, yang kemudian alam itu terpecah menjadi dua, yang disebut dengan langit dan bumi. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu badi'us samawati wal ardh. Allah lah yang mengadakan. Badi itu artinya Allah yang membuat tanpa contoh, tanpa ada satu perantara pun, tanpa sesuatu bantuan siapapun. Allah menciptakan segala sesuatu dengan segala rencananya. Subhanallah. Bayangkan, satu nur itu tercipta bermacam ragam. Dari Nur Muhammad itu adalah kita akal, yang akal itu tersimpan, terbungkus, yang disebut dengan kiswah. Dari situ pula tercipta ruh. Ruh itu disimpan dalam suatu kiswah, bungkusan ya, bungkusan. Kalau kita bahasa sekarang ini bungkusan kain lah, gitu kan. Maka alangkah hebatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan keadaan-keadaan tersebut, sampai terjadilah penciptaan Adam alaihissalam. Kemudian Adam itu memperanakkan kita semua dari Hawa, istrinya. Hawa berasal dari Adam, min nafsi wahidah, dari diri yang satu Adam. Dari situ pula berkembang biak kehidupan ini sampai kepada kita sekarang. Artinya dapat disimpulkan, jasad kita ini terjadi satu peralihan, yaitu mimma indafik yakhruju min baini sulbi min baina sulbi, di antara sulbi wa taraib. Artinya apa? Dari percampuran ayah dan ibu kita. Ayah ibu kita dari percampuran ayah dan ibu mereka, dan seterus sampai pada Adam. Mungkin sudah mencapai ratusan, atau mulai zaman Nabi Adam mungkin sudah berapa ratus ya, tidak terhitung ya. Kalau 100 tahun itu bagi 3, berapa? 100 tahun 3 manusia, 3 golongan manusia, 3. Jadi kalau 1000 tahun 30. Kalau sudah umur dunia ini adalah 6000 tahun atau 10.000 tahun sudah, oh bukan ya, 20.000 sudah ya. 20.000 tambah 20.000 sekitar 40.000 kali 30. Nah, sekian itulah. 300 sebanyak mungkin sekitar 1.200 kali sudah keturunan sampai kepada kita. Itu kan? Nah, itu jasad kita. Dari Adam, beliau berasal dari tanah. Dalam anasir tanah itu ada air, ada api, ada angin, dan seterusnya. Adapun ruh kita dari Nur Muhammad, ruh kita langsung pada diri kita. Nah, jadi Nur Muhammad itu lebih asli ketimbang ruh kita ini lebih asli dari batang tubuh kita. Lebih lapisannya lebih cepat. Nah, karena itu Syekh Abdul Qadir Jalani di sini dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, beliau menjalani satu perjalanan ruh
bahwa ruh kita itu menurut beliau lebih kenal dengan Allah ketimbang diri kita. Karena itu beliau menyuruh kepada kita semua untuk memulai memperhatikan basirah kita, mata daripada ruh itu, yang nantinya adanya keseimbangan dengan bahasa lain menggunakan hati nurani, menggunakan jiwa yang paling dalam, merasakan, memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah meneliti irfan ilmu yang kita peroleh yang disebut dengan ilmu ma'rifatullah. Nah itu. Wa ilmu irfan itu wa huwa tauhid wa bihi yasilul arif ila ma'rufihi wa mahbubihi. Jadi yang disebut dengan irfan itu intinya, lubabnya adalah at-tauhid, yakni pemahaman tentang ahadiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid itu tauhidan, mempersatukan atau mengesakan. Maka bagaimana juga kita dalam pandangan ilmu ini memandang sesuatu alam semesta ini, pandangan suhud kita melihat pada awalnya, dibalik dari semua ini, pada asalnya satu jua. Pada asalnya satu kakadakah? Satu, ya kan? Dengan kecanggihan penciptaan itulah maka terlihat bermacam ragam yang kita lihat ini. Itu pertanda dengan memahami itu, maka berisilah sudah zikir kita. Kalau biasa kita mengisi zikir kita itu dengan pengertian la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, maknanya sadar tidak ada Tuhan selain daripada Allah, dan dari Allah pula lah Allah menciptakan segala macam yang ada ini, melewati kecanggihan kemampuannya menciptakan yang satu menjadi yang banyak. Nanti fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat Allah menggenggam lagi, ditiupnya lah sangkakala oleh malaikat sebagai sebuah alamat pihak li yaumil qiyamah, semesta alam ini hancur. Kal ihnil mampus, gunung-gunung itu berterbangan ke sana kemari, hancur lebur. Jadi apa? Jadi energi. Tanah semua ini, bumi ini hancur, alam semesta ini semuanya hancur semuanya, jadi energi. Energi. Subhanallah. Yang sampai sekarang orang tidak tahu, sementara kita dimasukkan Allah ke dalam alam arwah, sekaligus langsung nanti masuk kepada yaumul ba'as, hari berbangkit. Yaumun la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana hari tidak berguna harta dan anak-anak illa ma atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Kalbin, hati yang sejahtera. Kalbun di sini lil makna adalah ruhani. Makna kalbun di sini adalah bersifat umum. Ada hati manusia atau diri manusia yang masih kotor, ada juga diri manusia yang sudah bersih. Nah, seperti itu. Maka sampailah seorang arif itu ila ma'rufihi, kepada sesuatu yang dikenalnya, wa mahbubihi, dan orang yang dicintainya. Nah, maka seyogianya dia bagaikan katoiri, bagaikan burung, birruhaniyati ila alamil qurbah. Maka seyogianya kita dalam hal ini, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, diri kita ini, kita kembalikan diri kita ini kepada asal yang sejatinya, bahwa alam ruhani kita ini sebenarnya lebih bagus kita arahkan, kembalikan kepada asal mulanya,
yang disebut dengan qurbah. Qurbah itu tempat tujuan alam rohani. Maka bagaimana diri kita ini apa? Diri kita ini yang disebut dengan an-nafs. Nafsan, kita bersihi, kita perbagusi, kita rubah dari nafsu kemarin amaratum bisu, kita angkat, kita rubah lagi menjadi nafsu lawamah, kita rubah lagi menjadi nafsu mulhamah atau yang disebut dengan marhamah, kita rubah lagi menjadi nafsu mutmainah, minimal nafsu mutmainah. Maka pada saat mutmainah itu kita bertemu dengan rohani kita. Jadi an-nafs dan rohani kita bertemu, maka yang bisa menuntun kepada Allah itu adalah rohani kita. Nah, itu kayak itu maksudnya. Pemahaman pengertian Pokola au fiha yuqalu Jalaluddin Ar-Rumi. Pal abid itu sayyar ilal jannah, maka seorang hamba itu bagaikan berkendaraan ke surga. Wal arif, sedangkan orang arif itu tayyarun ilal qurbah, dia orang arif itu seperti burung, adalah burung yang terbang ke qurbah itu. Nah ini Pahajat tiyar atau burung-burung itu yakunu fi batinil arif, pada batin orang arif itu wahwal insanul hakiki, itulah yang disebut dengan insan hakiki. Nah, jadi pada batin orang arif itu adalah ada manusia yang hakiki atau diri manusia yang sebenarnya. Wahwa habibullah, dia adalah kecintaan Allah atau yang mencintai Allah azza wa jalla, wa mahramuhu wa urusuhu, yang di dalamnya ada perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Abu Yazid Al-Bustami, ahlullahum araisullah. Ketahuilah, kata Abu Yazid Al-Bustami, seorang ahli Allah itu au fi hali auliya Allah hum araisullah, adalah orang-orang yang berserendangkan dari Allah Subhanahu wa taala, atau orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau merupakan tiang-tiang atau sesuatu yang sifatnya dalam perlindungan. Ya, perlindungan lebih tepat tuh bahasanya. Kalau dalam selendang kan aneh kan, atau dalam bungkusan kan aneh ya. Semacam dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah satu pengertian pemahaman tentang diri manusia itu kemana dia akan kembali. Saya kisahkan juga di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila liqalqillah. Itu tidak bisa diganti bahwa fitrah Allah itu diberikan kepada manusia. Maksud fitrah Allah itu, fitrah itu kecenderungan suci. Siapa yang suci itu? Ruh kita yang suci, ya kan? Ruh kita yang suci. Ruh inilah yang menggerakkan kita bergerak kanan kiri dan sebagainya. Nah, ini rahasianya. Ruh kita bergerak, kita duduk gitu. Kenapa kita bergerak? Karena ada ruh. Begitu ruh dicabut, masihlah bergerak kita. Karena bergerak. Di dalam ruh ini ada akal. Dalam ruhnya ada akal yang sejati, akal yang asli. Akal yang tidak aslinya atau semburan atau yang diistilahkan Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab beliau ini, akal yang mendompleng di dalam tubuh kita. Kalau dokter melihat ada otak, di dalam otak itu timbul akal, itu sebenarnya ruh, pancaran daripada ruh. Jadi ruh kita ini memancar dia ke dalam jasad tubuh kita. Jadi kalau orang ingin melihat asli dirinya, ruhnya itu, maka akan terlihatlah sesungguhnya apa yang di dalam ini. Nah, di dalam ruh ini tadi itu ada diri kita. Diri kita itu yang disebut dengan an-nafs.
yang oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini harus bergabung, bersatu. Yang jadilah yang disebut nanti bila dia bergabung satu, bagus, sempurna penggabungan itu disebut dengan tipul ma'ani. Bayi, jabang bayi, tipul ma'ani itu istilah aja Bang tuh Jersidin, itu istilah aja, tapi lain yang sesungguhnya istilah. Itulah yang menjadikan seseorang nanti sempurna. Maka akan terlihat pada johir dan batinnya. Johirnya apa yang terlihat? Johirnya dia bijaksana jadinya, iyalah. Yang asalnya pemarah hilang pemarahnya, ya kah? Yang asalnya pelit hilang kepelitannya. Yang asalnya apa misalnya suka menyakiti orang lain hilang menyakiti orang lain, timbul ingin penyayang kepada orang, sayang kepada orang. Otomatis kenapa jadi demikian? Karena dia tergiring pada fitrah yang suci itu tuh. Fitrah Allah itu kan artinya sesuatu yang menggiring kepada Allah, menggiring kepada kesucian. Jadi dia tergiring terus. Itulah yang disebut dengan fi iradatillah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kehendak Allah itu selalu kebaikan demi kebaikan. Nah, itu makna orang memahami metode, memahami tentang diri sejati, kesempurnaan diri, atau yang disebut dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, misalnya dia akan mengenal Tuhannya. Jadi memahami Allah melewati basirah, melewati tuntunan ruh kita yang asli. Nah, itu mantap lah, bisa paham tuh lah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.